pagi keluarga Frasipa. Sebelum beraktivitas, marilah kita berdoa. Marilah mengawali hari kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kami nafas kehidupan untuk memulai hidup kami hari ini. Tuhan, berkatilah kami hari ini supaya hari kami berjalan dengan lancar dan baik. Berkatilah juga orang tua kami yang sedang bekerja. Berilah mereka tenaga, energi, dan juga semangat untuk melakukan pekerjaan mereka. Begitu juga dengan kita, supaya kita dapat memahami apa yang kita pelajari dan dapat bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Injil hari ini diambil dari Markus. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengelilingi dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah itu situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan itu menjadi takut dan gemeteran sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya. Maka ia tampil dan bersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus itu menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperboleh seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan merapat dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Demikianlah sabda Tuhan.
Keluarga Fransipa yang terkasih, hari ini kita membaca kisah luar biasa dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dalam bacaan ini ada dua cerita yang menunjukkan kasih dan kuasa Yesus. Yang pertama adalah kisah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Anak perempuannya sedang sakit keras dan ia datang kepada Yesus dengan penuh harapan. Yairus meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun. Ia percaya bahwa jika ia bisa menyentuh jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Dan benar, saat ia menyentuh jubah Yesus dengan penuh iman, penyakitnya langsung sembuh. Namun, sebelum Yesus tiba di rumah Yairus, orang-orang datang dan berkata bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Yesus masuk ke rumah Yairus, menggandeng tangan anak itu dan berkata, "Talitakum," yang berarti, "Anak, bangunlah." Seketika anak itu hidup kembali. Adik keluarga Fransipa, dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Jika kita percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Saat kita sakit, sedih, atau takut, kita bisa datang kepadanya dengan doa dan iman. Dia selalu mendengar dan menolong kita. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, karena Yesus penuh kasih dan kuasa. Demikian renungan hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kesehatan, keluarga, dan teman-teman kami. Bimbinglah kami dalam belajar, agar kami semakin bijaksana dan bertumbuh dalam kasih-Mu. Berkatilah guru-guru kami, agar mereka dapat membimbing kami dengan sabar dan penuh kasih. Jauhkan kami dari godaan kemalasan dan ketidaksabaran. Ajarkan kami untuk selalu menghormati sesama dan melakukan yang terbaik dalam setiap tugas. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Fransipa sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah. Aku berdiri, jadi bangun
Franciscus Magnanimous, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Franciscus Magnanimous, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Franciscus Magnanimous, Franciscus Magnanimous, Franciscus